Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Khotiman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa dipertemukan kembali dalam acara Tholabul Ilmi di masjid yang kita cintai ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan akal fikiran, dan akal fikiran ini akan ditanya nanti di akhirat dipakai apa saja. Bahwa akal fikiran ini nanti akan dihisab, ya. Dan manusia yang tidak menggunakan akal fikiran ketika di dunia, maka hidupnya tidak beda dengan binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 179, bahwa banyak sekali manusia nanti dilemparkan ke neraka jahanam, nauzubillah, karena di dunia tidak mau berfikir. Karena itu saya bersyukur mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang hadir pada kesempatan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita adalah takdir kota suci Yerusalem. Ini menyambung episode tentang Al-Masih, ya. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat atau masih lupa gitu, bahwa dulu sebelum Ramadan kemarin itu saya menyampaikan tentang fikih mufrodat, ya, tafsir kosakata Al-Masih gitu, ya. Lalu diselang dulu dengan penjelasan tentang Ramadan, ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang tidak sempat menyimak kajian tentang Al-Masih, itu bisa dilihat di YouTube aja, ya. Di YouTube ada videonya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai kepada tema takdir kota suci Yerusalem. Jadi kita fokus di kota Yerusalemnya. Kalau kemarin kita fokus di Al-Masihnya, sekarang fokus di kota suci Yerusalemnya. Bahwasanya para ulama kontemporer sekarang, ya, itu banyak yang menjelaskan tidak mungkin bisa dipahami kondisi akhir zaman ini sekarang kecuali kita paham apa yang dimaksud dengan takdir daripada kota suci. Jadi kunci memahami kondisi dunia sekarang ini, Pak, kata para ulama, adalah petunjuknya ada di dalam takdir kota suci. Jadi mustahil bagi siapapun yang ingin memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia ini tanpa ada pengetahuan dan pemahaman tentang takdir kota suci. Apa yang dimaksud dengan takdir kota suci itu? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hamba-hambanya, ya, umat Islam, kota yang istimewa di antara kota-kota yang lain yang disebut dengan Ardul Muqaddasah atau kota suci. Dan kota suci itu Nabi sebutkan di dalam hadis milik umat Islam ada 3. Kata Nabi di dalam hadis, jangan kau pacu kendaraanmu, jangan kau pacu kendaraanmu, jangan memaksakan perjalanan. Maksudnya perjalanan suci. Kecuali 3 masjid. Yang pertama Masjid Al-Haram, Masjidul Haram. Yang kedua, wa masjidi, kata Nabi, dan masjidku ini, Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, wa Masjidul Aqsa. Maka Masjidul Haram yang ada di kota Mekah, Masjid Nabawi yang ada di kota Yathrib atau Madinah, dan Masjidul Aqsa yang ada di kota Yerusalem. Jika Nabi menyebut ini perjalanan suci, maka ketiga kota tersebut adalah kota suci. Nah, maka Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada kita
tentang keadaan sebelum hari kiamat. Ternyata ada fenomena yang terjadi di antara kota suci tersebut gitu Pak. Jika dulu Nabi Muhammad SAW itu lahir dan pernah tinggal di kota Mekah sebagai kota suci yang pertama, kemudian Nabi hijrah ke Madinah mendirikan peradaban, dan Madinah saat itu menjadi pusat peradaban Islam. Ini kota suci yang kedua. Tetapi ketika di Mekah dan di Madinah tahun pertama, sebelum nanti di tahun kedua pindah kiblat ya. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 1 tahun pertama, Nabi berkiblat ke Al-Quds, ke Yerusalem. Ketika di Mekah, kata para ulama ahli tafsir, Nabi Muhammad SAW apabila sholat di Masjidul Haram, zaman ketika di Mekah masih ditindas Pak ya, Nabi menghadap ke Yerusalem, tapi sholatnya di belakang Ka'bah gitu. Jadi Nabi menghadap ke Ka'bah, yang mana sekaligus menghadap ke arah Yerusalem. Jadi itu Yerusalem Bu. Nah, ini meja saya Ka'bah misalkan, Nabi sholatnya di dia. Karena Nabi tidak mau dianggap ikut-ikutan kiblat orang Yahudi. yang pada saat itu Yahudi sudah banyak, ada di Yasrib di Madinah, ada di Mekah ya, Yahudi itu. Bahkan salah satu keluarga Nabi juga ada orang Yahudi. Karena Nabi Muhammad SAW itu putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, gitu kan? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kan itu nasab Nabi begitu, sampai Hashim. Nanti kalau itu bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab gitu banyak. Hashim ini berarti siapa? Hashim itu kakek buyut, gitu. Uyut, kakek buyut Nabi. Hashim, kata Imam At-Tabari ya di dalam kitabnya Tarikhut Tabari, Tarikh Imam At-Tabari, ini menikahi perempuan yang bernama Salma binti Amr. Dan Salma binti Amr ini Pak, orang Madinah. Hashim orang Mekah, uyut Nabi. Salma binti Amr orang Madinah, dari suku Najjar. Dan suku Najjar itu suku Yahudi Madinah. Karena itu Nabi punya nenek buyut perempuan Yahudi Najjar. Nah, karena itu namanya nama asing, Salma. Itu kan Shaloma. Kalau orang Yahudi itu menamai putrinya perempuan Shalomah itu biasa. Salma biasanya kalau dalam bahasa Arab Pak ada nama yang pakai ujungnya alif bingkeng. Upami seorang Sunda mah alif bingkeng, iya tapi tidak ada titik. Upami seorang Jawa mah alif bengkong. Terusnya alif bengkong gitu Bu. Itu menandakan bahwa nama tersebut nama asing yang diserap ke dalam bahasa Arab. Contoh Nabi Musa, Musa itu pakai alif bengkong, alif bingkang. Aslinya apa? Moshe dalam bahasa Ibrani ya, Moshe. Lalu Isa itu juga nama asing yang diserap ke dalam bahasa Arab menjadi bahasa Arab. Isa aslinya apa? Aslinya Yeshu atau Yeshua gitu kan dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Aramaik Iso. Nah, Salma itu nama asing, bukan nama orang Arab ya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW ini meskipun memiliki kekerabatan dengan Banu Najjar di Madinah ya. Itu orang Yahudi Najjar itu turunan dari Yahudi Taiman di Yaman. Dan itu para turunan Yahudi bangsa Exelar yang kabur dari Babylon itu Pak, yang kemarin dijelaskan ketika penghancuran Yerusalem yang pertama ya. Nah maka Nabi Muhammad SAW berkiblat masih ke Yerusalem sesuai dengan kiblat para nabi. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan informasi kepada Nabi
Nah ini penting Pak ya. Informasi apa itu? Bahwa Nabi diperlihatkan pemandangan. Karena Nabi mah gitu Pak. Kalau bapak, ibu baca Quran di dalam sholat misalkan, ya seperti tadi Pak Haji membaca ayat yang menyebut tentang surga misalkan ya, masuklah ke dalam pintunya dengan selamat dan kekal, gitu kan? Fadkhuluha khalidin. Maka ketika kita membaca ayat tentang surga, kabayang tuh surga nasigah kumaha? Kan teu kabayang. Kita iman saja begitu. Tidak bisa membayangkan. Kalau Nabi beda, Pak. Nabi itu kalau baca ayat tentang surga sudah pernah melihat. Nabi kalau baca ayat tentang siksa neraka sudah pernah melihat. Apalagi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Aku melihat surga kata Nabi dan penduduknya kebanyakan orang miskin. Aku melihat neraka kata Nabi dan penduduknya kebanyakan perempuan. Gitu Bu. Ketika ditanya, kenapa perempuan banyak masuk neraka ya Rasulullah? Kata Nabi, banyak perempuan yang durhaka kepada suaminya. Nah, bapak rebeh Bu pangamungna asa dibela. Nah, maka ketika Nabi mengatakan demikian, Nabi itu sudah pernah diperlihatkan. Dari mulai penciptaan Nabi Adam, sampai hari kiamat, sampai ketika kita dihisab, sampai kita masuk surga, masuk neraka. Karena ketika Nabi diperlihatkan pemandangan surga banyak orang miskin, pemandangan neraka banyak perempuan, apakah di dalam surga itu sudah ada orang miskin? Kan belum. Kan pintunya belum dibuka. Haram dibuka kecuali yang pertama kali membuka harus Nabi Muhammad SAW. Kan itu hadisnya sahih ya. Ketika Nabi nanti mengetuk pintu surga, ditanya dari dalam, man anta, siapa engkau? Kata Nabi, ana Muhammad, saya Muhammad. Lalu malaikat di dalam mengatakan, sodakta, benar engkau, karena aku tidak diizinkan membuka pintu ini kecuali hanya untuk Anda, kan gitu. Jadi belum ada itu orang miskin dan perempuan durhaka yang masuk surga, masuk neraka. Jadi Nabi ini melihat apa? Nabi teh ningali naon ieu teh. Gitunya. Nah, inilah yang disebut dengan basyiroh, penglihatan kepada para nabi. Ya. Kepada para nabi bisa berupa mimpi, bisa berupa wahyu yang turun secara visual, Pak. Jadi Nabi ningali model kieu visual, hatingal. Contohnya ketika Nabi pulang Isra Mi'raj ditantang oleh kafir Quraisy untuk menyebutkan seperti apa ciri-ciri Masjidul Aqsa, kata Nabi bagaimana? Aku menunjukkan ciri-cirinya sambil melihat langsung masjidnya, kan gitu. Karena ku malaikat Jibril diperlihatkan, iya tah Masjid Aqsa cigah. Kata Nabi tiangnya ada sekian, pintunya ada sekian, jendelanya ada sekian, gitunya. Ini unik Pak. Padahal di zaman Nabi Masjid Aqsa itu tidak ada. Karena sejak penghancuran yang kedua oleh Romawi itu belum dibangun lagi. Itu yang saya hese mikir nanti gitu Pak. Kan Nabi sendiri yang mengatakan ketika Mi'raj dari bumi ke langit ketujuh itu Nabi mengikatkan buruknya di tempat para Nabi mengikat buruk. Berarti para Nabi juga melakukan perjalanan malam ya. Lalu Nabi sholat dan para Nabi semuanya datang. Diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Iya sholatnya di mana gitu. Jadi Nabi itu melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Makanya aneh Nabi di langit ketiga nanti ngobrol dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Musa kan hidupnya 1300 tahun sebelum Masehi. Nabi Muhammad SAW hidup di abad ke-7 Masehi. Maknya ngobrol Pak. Ini kan orang zaman dulu. Ini orang zaman sekarang mun aya nama gitu Pak. Penak ngobrol cek Nabi Musa teh, Muhammad, apa yang Tuhan berikan kepadamu? Kata Nabi Muhammad, saya disuruh sholat sehari 50 kali. Kata Nabi Musa, no gitu Pak. Moal kuat gitunya. Cobalah kembali kepada Allah, minta keringanan. Karena saya sudah pernah memimpin Bani Israel dan saya perintahkan yang lebih ringan daripada itu. Tapi Bani Israel meninggalkannya. Lalu Nabi melihat Jibril, kata Jibril, silahkan kalau Anda berkehendak.
Lalu Nabi naik lagi, kan gitu bolak-baliknya. Siapa yang menahan itu? Nabi Musa. Ini kan aneh, Pak. Kenapa bisa bertemu orang yang sudah tidak ada dan beda zaman? Cobi, Pak. Penakna di mana? Di langit ketiga. Kabayang tuh langit katilu siga kumaha? Titincakanana naon? Taneuh, keramik. Lalu apakah bisa Nabi melihat? Kan mataharinya sudah lewat. Jadi cahayanya pakai apa? Itu kan tidak bisa dipikirkan. Nah, maka kenapa saya menjelaskan ini? Ini adalah basyirah, penglihatan yang diperlihatkan kepada Nabi. Dan kita harus iman. Urang mah wajib nage iman weh ka Nabi. Sigah tadi Pak Haji membaca surat yang isinya tentang surga misalkan. Iman weh, surga itu ada. Meskipun kita tidak pernah melihat. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi tentang Al-Aqsa, tentang Yerusalem dari seorang nabi yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diperlihatkan pemandangan itu. Lalu Nabi mencoba menjelaskan kepada para sahabat yang tidak melihat. Kan sulit itu, Pak. Sok Bapak nerangnya, Bapak pergi ke negara-negara maju yang teknologinya canggih, jauh daripada teknologi Indonesia. Lalu ketika pulang harus diceritakan coba seperti apa teknologi itu. Kan sulit, Pak. Paling disederhanakan bahasanya gitu ya. Disederhanakan bahasanya. Anu kieu, anu kitu. Nah, Nabi ini bagaimana supaya kita paham dengan bahasa yang sederhana tetapi merujuk pada makna yang sangat rumit yang dilihat oleh beliau. Makanya hadis-hadis tentang akhir zaman, hadis-hadis tentang Dajjal ya, itu sulit dimengerti. Kenapa? Karena Nabi mencoba untuk membahasakan itu. Apa yang beliau lihat. Kata Nabi, Dajjal itu hidupnya sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari kalian. Nah, ulang para sahabatnya, wah, naon maksudnya? Tapi para sahabat itu bukan orang yang bodoh. Para sahabat itu orang-orang yang cerdas. Karena itu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, ya Rasulullah, saya tidak paham apa itu sehari seperti setahun. Tapi apakah kita cukup untuk sholat 5 waktu di sehari seperti setahunnya Dajjal? Itu tuh pertanyaan cerdas, Pak. Karena secara tidak langsung disadari atau tidak, Abu Dzar sedang membandingkan dimensi waktu antara waktu bumi 24 jam sehari dengan waktu yang Nabi sedang bicarakan. Cukup tidak bagi kami sholat 5 waktu di sehari seperti setahunnya Dajjal? Kata Nabi, lah, tidak. Bekilir deui. Ya teh poe nu mana gitu, Pak. Nah, mari kita lihat, Pak ya. Jadi itu kan sudah pernah dijelaskan ya ketika membahas Ad-Dajjalu sudah? Belum ya? Palingan ngawulung. Nanti dijelaskan lah ya, Pak. Memahami Dajjal dengan kerangka berpikir yang benar gitu ya. Banyak orang yang tidak paham tentang Dajjal atau terjebak dengan kesalahan berpikir. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat sabda Nabi tentang Al-Aqsa ini. Dan bagaimana Al-Aqsa ini berkaitan erat dengan pembebasan Konstantinopel. Dan berkaitan erat dengan keluarnya Dajjal, gitu ya. Untuk sementara kita anggap Dajjal ini ya Dajjal yang memimpin dunia itulah. Nanti kalau kita mengkaji apa itu Dajjal, maknanya banyak, dan Dajjal bukan hanya satu. Banyak. Tapi di antara sekian banyak Dajjal itu ada satu yang punya gelar. Gelarnya Al-Masih ya, Al-Masihud Dajjal. Ini Dajjal satu yang pemimpinnya, Pak. Pengikutnya banyak ya, Dajjal semua. Karena Nabi di dalam hadis menggunakan lafaz berbentuk jamak ya, plural. Dajjalun kadzabun, Dajjal yang semuanya berdusta, kata Nabi begitu. Artinya bukan satu. Nah, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Abu Dawud ya, dan sahih. Umranu Baitul Maqdis. Ini didengar oleh para sahabat dan para sahabat membayangkan apa yang Nabi lihat. Kata Nabi, Umranu Baitul Maqdis. Umron itu dimakmurkan.
Umranu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dimakmurkan. Ketika Baitul Maqdis dimakmurkan, aneh Pak, karena zaman para sahabat itu tanah kosong ya, tandus Yerusalem. Oh cenah bakal jadi makmur kayak mah. Khorobu Yathrib, terpinggirkan. Khorob teh tidak dianggap, ya. Terpinggirkan. Yathrib itu kota Madinah. Umranu Baitul Maqdis, khorobu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis dimakmurkan, Madinah itu terpinggirkan. Sok ku Bapak perhatoskeun. Ada sidang PBB mempermasalahkan kota Madinah? Kayaknya. Ada pemimpin negara sekarang yang ingin merebut kota Madinah? Tidak ada. Atau membeli kota Madinah? Tidak ada. Padahal di zaman para sahabat, Madinah itu pusat peradaban Islam. Sahabat ngahulang, iya Madinah bakal terpinggirkan, khorobun kata Nabi. Yerusalem, Baitul Maqdis yang tanah tandus itu tidak ada apa-apa, kosong, bakal dimakmurkan. Kan para sahabat ngaharulang Pak. Mun ayeuna mah cek urang naon? Nya pusat peradaban sekarang di mana? Kota-kota besar sekarang nanti terpinggirkan, misalkan New York gitunya, Washington, ya Pak, London gitu kan. Terpinggirkan. Kalau London memang sudah terpinggirkan ya. Sejak Perang Dunia Kedua. Nah, wa khorobu Yathrib, dan terpinggirkannya kota Madinah. Ini Pak yang menakutkan. Khurujul malhamah, datangnya peperangan besar. Kenapa Nabi menyebut perang ini dengan malhamah? Dari kata lahmun artinya daging. Malhamun itu tempat daging. Jadi disebut malhamatun, itu tempat bertumpuknya daging saking banyaknya manusia yang meninggal di situ. Malhamah, mata suka disebut malhamah kubro gitunya, perang akhir zaman. Orang Kristen menyebutnya Armageddon. Nah, terjadi perang besar. Jadi ketika Yerusalem berhasil dibangun, pada titik puncak pembangunan yang mereka harapkan, mereka pasti gatal. Bakal ngajak perang ke orang. Ya, nanti saya jelaskan politik apa yang dipakai oleh Zionis ini. Namanya adalah politik kasus belum. Politik kasus belum teh naon? Kan banyak politiknya itu, ada kasus belum, ada smart rebellion, ada proxy war-nya Pak. Ini kasus belum itu apa? Kasus belum itu dia menyerang Bapak, tetapi dikesankan Bapak yang menyerang dia. Nanya, saya benci kepada Bapak misalkan. Saya ingin memukul wajah Bapak. Tapi kalau saya pukul langsung, masyarakat menilai siapa yang salah? Saya. Kenapa memukul wajah orang tua? Gitu kan? Bagaimana caranya supaya pukulan saya ini dianggap benar oleh masyarakat? Maka saya membuat isu yang mendiskreditkan Bapak dulu. Bapak dianggap benci sama saya, padahal Bapak tidak benci. Bapak dianggap ingin membunuh saya. Sampai saya disembunyikan oleh masyarakat, jangan ketemu sama Bapak ini. Katanya mau membunuh Anda, teroris nih Bapak ini. Bapak teroris ya, mau membunuh Ustadz, gitu kan? Sampai ketika saya dan Bapak berpapasan di ambang pintu masjid, saya pukul, centang. Lalu Bapak, naon disebut nanti? Ngajungkel. Dan pingsan, masyarakat melihat, dipukul si Bapak yang ingin membunuh Ustadz ini, dipukul oleh Ustadz. Maka pukulan saya ini menjadi serangan yang dibenarkan. Saya katakan, saya hanya membela diri. Saya ini reaksi, bukan aksi. Bapak yang lebih dulu punya masalah dengan saya. Maka saya tidak disalahkan. Itu politik kasus belum, Pak. Dan Yahudi berkali-kali pakai politik ini dari dulu. Diulang-ulang. Tapi umat Islam nanti katipu deui gitu, Pak. Naonnya tara maca meureun. Nah, kita lanjutkan dulu ya, sebelum nanti lebih detail lagi kepada nasib Yerusalem. Khurujul malhamah, terjadi perang besar, akan diakhiri dengan Fathul
Fathu Konstantinia, pembebasan Konstantinopel. Karena itu para ahli sejarah banyak yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih itu belum memenuhi nubuat ini. Jadi ada 2 pembebasan Konstantinopel, satu di zaman Al-Fatih, satu lagi ketika Malhamah Kubro ini terjadi. Kapan Malhamah Kubro ini terjadi? Ketika Madinah terpinggirkan. Kapan Madinah terpinggirkan? Ketika Yerusalem dibangun. Hari zaman Al-Fatih Yerusalem dimakmurkan tuh Pak. Tuh. Masih tandus ini. Madinah juga masih diperhitungkan saat itu sebagai kota suci. Nah, ketika Konstantinopel dibebaskan, mana Konstantinopel deh Pak? Turki, ya. Aneh kan? Kenapa Turki harus dibebaskan? Kalau sekarang, kalau dalam konteks zaman ini, bukankah Turki itu negara Islam? Kenapa Nabi bersabda kita akan membebaskan Turki? Gitu Pak. Kedai Turki banyak. Wafatul Konstantiniyah dan dibebaskannya Konstantinopel, khurujud Dajjal. Ketika Turki kita rebut dari tangan-tangan orang liberal, dari tangan-tangan orang sekuler, padahal mereka KTP-nya Islam, tapi mereka dijadikan tameng oleh Zionis karena posisi negara mereka yang strategis untuk menghalangi pihak Zionis dari negara Kristen Ortodoks, Rusia yang ditakuti oleh Zionis. Jadi kalau Bapak menguasai Turki, Pak, Bapak itu seolah sudah mencekik punduknya Rusia gitu. Tapi kalau Turki dikuasai oleh kita, lalu kata Nabi di dalam hadis kita akan bersekongkol, beraliansi dengan orang Nasrani, dan itu Nasrani Ortodoks, bukan Nasrani Katolik Protestan sanes, ya. Tapi Nasrani Ortodoks sebagaimana Nabi dulu berkoalisi, beraliansi dengan Nasrani Ortodoks Habasyah, Ethiopia, Najasyi. Nah, itu akan terulang ketika Yahudi memusuhi Islam. Nah, khurujud Dajjal. Jadi ketika Konstantinopel direbut oleh kita, panjang-panjang ya Konstantinopel mah, nanti kaitan dengan Hagia Sophia, ya, kebijakan dirubah jadi masjid gitu kan. Ya, Hagia Sophia itu Masjidul Haramna kanggo umat Islam. Untuk orang Kristen Ortodoks itu Hagia Sophia itu, ya, itu mangkedi. Nah, summa doroba biadihi, kemudian kata Nabi akan keluar Dajjal dan Nabi memukul dengan tangannya ala fakhidil ladzi hadasa au man manakibihi summa qala inna hadzal haqq. Nabi memukul pahanya begini gitu Pak, inna hadzal haqq. Kejadian ini, Yerusalem dimakmurkan, Madinah terpinggirkan, terjadi perang besar, Konstantinopel dibebaskan, dan keluarnya Dajjal. Kata Nabi, inna hadzal haqq, ini semua adalah benar. Kama annaka huna au kama annaka qaid. Ini ragu periwayat hadis. Apakah Nabi menyebut kama annaka huna atau kama annaka qaidun? Yakni siapa? Annaka, kamu. Ini semuanya hak, benar, sebagaimana benarnya kamu duduk di sana, hei, kepada para sahabat yang ditunjuk saat itu, yakni Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz duduk di situ dan Mu'adz yang menceritakan hadis ini. Kata Nabi, ini semuanya benar, gitu. Sebagaimana kamu duduk di situ, hei Mu'adz. Kamu sekarang duduk di situ kan real, hak, benar, ya. Itu akan terjadi, gitu. Nah, ini terus kajian tenan banyak. Madinah terpinggirkan, ya, Baitul Maqdis juga dimakmurkan, ya. Jadi tinggal menunggu apa? Tinggal menunggu Malhamah ini. Kumpulkan hadis lain tentang Malhamah. Bagaimana kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang Malhamah? Kata Nabi,
ketika perang Malhamah terjadi, umatku terbagi kepada 3 golongan. Golongan di sini bukan golongan ideologi, golongan sekte, bukan begitu. Maksudnya nasibnya ya, keputusan yang diambil. 1/3 di kalangan mereka kabur, kata Nabi. Bagaimana caranya? Kabur saja, tidak mau ikut perang besar, perang Malhamah. Kata Nabi, Allah tidak akan mengampuni mereka sampai kapanpun. Nauzubillah. Kabur Pak, sieun. 1/3 lagi kata Nabi, mereka wafat di medan perang. Itulah daging yang menumpuk. Merekalah syuhada terbaik, kata Nabi begitu. Syuhada terbaik di muka bumi. Yang 1/3 lagi, mereka dimenangkan oleh Allah SWT. Dan mereka nanti ketika menang Malhamah ini, mereka yang membebaskan Konstantinopel. Ini yang dimaksud dengan nikmal jahis jahisuha wa nikmal amir amirohate. Sebaik-baik tentara-tentara saat itu, sebaik pemimpin-pemimpin mereka ini maksudnya. Maka ketika mereka menaklukkan Konstantinopel, lalu Dajjal keluar, mereka terdesak 1/3 yang menang ini oleh Dajjal sampai ke Suriah, gitu ya. Di Suriah mereka bersembunyi di dalam masjid Menara Putih di Damaskus. Kenapa bersembunyi di sana? Karena di dalam hadis disebutkan ketika menjelang sholat subuh, adzan sudah dikumandangkan, lalu iqomah, ya, qomat, mau sholat, imam sudah maju, Pak Haji Ayub sudah siap-siap mau takbir. Kata Nabi, maka turun Nabi Isa Al-Masih. Berarti orang yang 1/3 yang dimenangkan oleh Allah ini, yang terdesak nanti dikejar-kejar Dajjal, itu membaca hadis. Ahli hadis, tukang mengkaji gitu. Karena tahu kemana harus berlari. Kan gitunya. Nah, kan ieu mah manis karena turun Nabi Isa sudah nanti jadi juru selamat. Tapi yang harus kita pikirkan, yang harus kita khawatirkan itu 1/3 yang kabur. Kalau kita sekarang punya putra, punya cucu, apakah bapak dan ibu bisa meyakinkan bahwa putra dan cucu ibu dan bapak ini bukan golongan orang-orang yang kabur? Tak eta tugas urang mah ayeuna. Bagaimana kita menyiapkan generasi yang tidak akan kabur ketika Malhamah ini terjadi, bilih teu kajamanan ku urang. Kalau kita mengalami, berarti kita yang tidak boleh kabur. Kumaha cenah Pak Ustaz, kabur teh ibu mah dateng artos, perangna di mana? Gitunya. Lokasi perangnya itu di Timur Tengah. Dan Nabi bersabda, kalian akan berkumpul di sana. Sok kahartos tuh Pak. Kalian akan berkumpul di negeri Syam, kata Nabi. Meskipun dengan berjalan pakai kepala. Apakah bapak dan ibu teh bakal salto gitu? Sanes, maksudnya bakal memaksakan diri untuk pergi ke sana. Tapi bukan berarti jihad gadungan yang dilakukan oleh segelintir orang menyerang Bashar Assad Syiah di Suriah, bukan itu. Ini mah asli Malhamah Pak. Ini nyerang Bashar Assad mah itu orang-orang yang kurang pengetahuan. Karena kalau Bashar Assad yang Syiah itu tumbang, Zionis tepuk tangan Pak. Ya. Nah ini kita lihat dulu. Terusnya, jadi saya ingin mengajak bapak dan ibu supaya bijak di dalam bertindak. Karena tidak cukup ustadz ulama yang berilmu dengan keilmuannya kalau dia tidak bisa melihat zaman, Pak, membaca zaman. Tinggal ke bapak inya. Kedap. Ini ya. Coba lihat dulu ini. Ini kenapa kita harus bisa membaca zaman? Karena tongkat tipu ku media, Pak. Media internet, media televisi mah eta mah aya dalangna apanya?
aya dalangna. Urang mah karena Quran, karena hadis itu mediana urang mah. Kayak aya naon itu, itu ya. Coba tinggal iya Pak. Kenapa kita harus paham atau kenapa kita harus bisa membaca akhir zaman? Panjang teuing teh Pak. Saya baca cepat saja ya. Ini belum takdir Yerusalemnya belum dibahas Pak. Insya Allah 15 menit lah takdir Yerusalem nanya. Dari Umar, saya langsung terjemahkan ya supaya cepat. Dari Umar, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, ketika kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu hari, tiba-tiba, di sini tiba-tiba ya, muncul kepada kami seorang laki-laki. Jadi orang nuju ngariung kieu Pak. Di Masjid Nabawi para sahabat sareng Nabi, muncul laki masuk. Syadidu bayadi thiyabi, memakai pakaian yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam pekat. Kenapa Umar menyebutkan begitu? Bajunya putih sekali, rambutnya hitam sekali. Kata Umar, la yuro alaihi atharu safar. Tidak ada bekas perjalanan. Artinya kalau tidak ada bekas perjalanan, orang dekat. Tapi kalau disebut orang dekat, wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi, sampai dia duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa asnada, maka dia menyambungkan rukbataihi, kedua lututnya, ila rukbataihi, kepada dua lutut Nabi. Jadi lutut Nabi Pak diantalkan gitu. Lutut dengan lutut dikitukeun. Wa wado'a kafaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan dua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Gitu kan Nabi. Jadi lututnya disentuh ya, pahanya dipegang begini. Berarti jarak wajahnya dekat ya. Bertanya dengan jarak seperti ini. Waqala, dia berkata, ya Muhammad, gitunya. Nah, Bapak dan Ibu kan sudah tahu ini hadis masyhur ya. Ternyata orang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ketika datang ke Masjid Nabawi Pak, saya tanya kepada Askar, Kak Askar, ainal masjid fi ahdi Rasulillah gitu weh. Mana masjid di zaman Nabi, di zaman Rasul? Itu dituduhkan, iya cenah. Yang ditutup dengan kain itu Pak. Di tengah Masjid Nabawi ada yang ditutup dengan kain. Ada mimbar zaman dulu kan. Ini katanya. Saya masuk ke situ di saat orang-orang berdesak-desakan di Raudoh. Batur mah pagegelak di Raudoh Pak. Abi malah bete Kak. Nu ditutup ku hordeng eta. Lalu saya ingat hadis ini. Artinya di sini malaikat Jibril pernah datang. Kan itu lebih hikmat juga daripada pegelak-gelak dihitung kewe kaditu mah pas kosong gitu Pak. Tapi itu kosong-kosong. Nah, pertanyaan malaikat Jibril kan 3. Terusnya iman, Islam, ihsan. Ternyata ini baru sesi pertama. Sesi kedua bertanya lagi kan. Setelah bertanya ihsan itu, kata Nabi, anta budallaha ka'annaka taroh, fa in lam takun tarohu fa innahu yaraka. Gitu kan? Beribadah kepada Allah seolah melihat Allah, kalau tidak bisa Allah selalu melihatmu. Itu ihsan. Kata malaikat Jibril, sodakta. Cuk Umar aneh ya jelema teh cenah ongko nanya tapi ngabenerkeun ka Nabi teh gitu. Sampai dalam riwayat lain dikatakan Umar sudah membuka sarung pedang mau ditebas teu sopan. Tapi Nabi berisyarat. Ya duka kumaha isyaratna? Meureun kieu tong. Jangan cek Nabi teh. Maka jeung ditebas naon moal teurak ieu mah gitu. Di sesi kedua malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, gitu kan? Mata sa'ah, kapankah hari kiamat? Tuh. Nabi menyebutkan 2 tanda. 1, perempuan yang melahirkan majikan. 2, pengembala kambing miskin yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah ini singkat saja ya. Perempuan yang melahirkan majikan, kata para ulama sekarang, bayi tabung. Karena perempuan itu dititipi sperma orang lain, suami istri yang tidak punya anak, mandul, kan nyawa rahim, suntik, lalu bayinya lahir, bayinya jadi pihak suami istri yang membayar, gitu. Bukan jadi anaknya kan?
Nah itu melahirkan majikan gitu. Bukan anak durhaka kepada ibu, eta mah sanes ciri kiamat atau dari dulu sudah ada itu mata kayak maling kundang ge. Nya cenah perempuan melahirkan majikan naon? Anak durhaka kepada ibunya. Nah jadi ciri kiamat mah nu kitu mah tiba heula ge geus aya atuh. Terusnya nah, itu harus cerdas itu Pak ya. Aduh, hese bener nerjemahkeun hadis-hadis akhir zaman mah. Jadi yang kedua pengembala kambing miskin meninggikan bangunan, ditanya di riwayat lain hadis Muslim ya. Aisyah yang bertanya kalau tidak salah, siapa yang Anda maksud itu? Kata Nabi, Arabiyun, orang Arab. Orang Arab itu kan pengembala dulu, bahkan nyeker, tidak punya sendal. Tapi sekarang meninggikan bangunan berlomba-lomba. Ternyata kedua fenomena ini sudah terjadi di zaman kita. Tuh Pak, orang tetos ditung-tung na zaman. Ujung-ujungnya zaman. Nabi Muhammad ini sudah Nabi akhir zaman. Dari Nabi akhir zaman sampai kiamat ini ku Nabi dibagi 5 fase. Kita di fase keempat. Marukan kumaha, boro-boro hayang piknik touring ka Pangandaran atuh Pak. Nya bujeng-bujeng ka hoyong touring, hayang piknik tos lebaran teh ngahuleung simpuri mah kumaha. Karena kita belum siap kan? Sok siap Bapak malhamah. Nah, ketika kita tidak siap, apa yang harus dilakukan? Ini pentingnya membaca zaman. Tinggal dina hadisna. Kata Nabi, ketika orang itu pergi, summa intolako, sudah bertanya ngaleo siapa? Falabistu malian, maka kata Umar, aku diam sejenak. Kayak itu naon cenah jelema teh gitu Pak. Summa qala, Nabi bersabda, ya Umar, hei Umar, nu tadi muka sarung pedang ya. Di bejaan si ayeuna mah gitu. Atadri manisail, apakah tadri engkau tahu man siapa sail yang bertanya? Atadri manisail, tahu tidak barusan yang bertanya siapa? Qultu, aku berkata, kata Umar, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Artinya saya tidak tahu. Qala, kata Nabi, fa innahu Jibril, maka dia itu Jibril. Kenapa Nabi tahu padahal kan tidak memperkenalkan diri? Karena itu orang yang sama. Orang yang sama yang datang di gua Hira. Itu orang yang sama. Makanya ketika malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Nabi menjawab, "Ta'ib." Fa akhbirni anis sa'ah. Terangkan kepadaku tentang kiamat. Kata Nabi, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Ini jawaban orang cerdas. Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya, jangankan saya Nabi, Anda malaikat saja mau apa sok irha kiamat gitu. Lalu bisa juga arti yang kedua, saya tahu siapa Anda. Malaikat, gitu ya. Ini jawaban orang cerdas Pak. Ini bukan orang biasa bisa menjawab seperti ini. Maka ini adalah tinggal Pak, ini percakapan tersembunyi. Hah? Ini percakapan tersembunyi antara Nabi dengan Jibril. Nabi hanya menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Itu yang terdengar oleh para sahabat. Tapi kandungan ucapan itu apa? Hai malaikat, saya tahu Anda ini malaikat. Ya. Ini bukan orang biasa bisa bicara seperti ini, Pak. Qala, kata malaikat Jibril, fa akhbirni an amrotiha. Kalau begitu sebutkan saja ciri-cirinya. Ya, betul saya malaikat. Sok sebutkan we ciri-cirina pantos diwartosan. Gitu? Kan Nabi itu tahu ciri-ciri kiamat dari siapa? Dari wahyu. Ari wahyu dicanakna ku saha? Ku Jibril. Eta nu bareto teh geuning gitu, Pak. Ini percakapan tersembunyi luar biasa, Pak. Yang mana para sahabat ngahuleung, Umar sampai nyepeng kene pedang, itu saha ya naon gitu nya. Tapi Nabi sudah asik berbicara dengan malaikat Jibril. Ini pertemuan dua makhluk mulia, yang satu Al-Amin di muka bumi, yang satu Al-Amin di langit. Kan Al-Amin malaikat Jibril nya sama yang dinamai di langit itu Amin. Apa surat apa itu? Samal Amin Al-Fajr ya. Yang dia dikenal sebagai Al-Amin di langit. Maka
ketika Jibril pergi, kata Umar, saya tidak tahu siapa orang itu. Maka Nabi menjawab, dialah Jibril. Lihat Pak Bu, ini kalimat yang penting. Atakum yu'allimukum dinakum. Dialah Jibril yang datang mengajari agama kalian. Tos, wihdi ka dieu. Mafhum muwafaqah, Pak. Ini kalau belajar usul fikih, belajar mantik, kita harus bisa menyimpulkan kesimpulan yang benar. Jika pertanyaan Jibril adalah sebagai ajaran Islam, terus kata Nabi, dialah Jibril yang datang mengajarkan agama Islam. Artinya agama Islam itu adalah semua yang Jibril tanyakan. Leres tuh? Nah, jika pertanyaan Jibril adalah semua atau sebagai ajaran Islam, sedangkan pertanyaan itu meliputi iman, Islam, ihsan, dan ilmu tentang hari kiamat, kesimpulannya naon? Maka agama Islam belum sempurna tanpa ilmu tentang kiamat. Kan dua sesi nu ditaroskeun teh. Islam, iman, Islam, ihsan, dan kiamat. Pergi saja Jibril itu, kata Nabi, dia itu Jibril mengajarkan agama kepada kalian. Berarti kesimpulannya, agama Islam itu bukan hanya iman, Islam, ihsan saja, tapi juga meliputi pengetahuan tentang hari kiamat. Iya Pak, orang kedatia sama cejaman. Contoh para ulama yang bisa membaca zaman. Contoh kasus saja ya, satu dari sekian banyak. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali itu Bu hidup di masa ketika perang salib berkecamuk. Tahun 1000-an banyak. Enak kan 2021, mundur 1000 tahun. Di situ Imam Al-Ghazali hidup. Ketika perang salib berkecamuk, perang salib pertama, umat Islam kan dipukul mundur, bahkan dibantai, terus di Yerusalem itu. Lalu khalifah saat itu meminta Imam Al-Ghazali untuk mengeluarkan fatwa. Keluarkan fatwa anak atuh, Ustad, mun bahasa urang mah kitu. Supaya umat Islam yang datang berperang merebut kembali Yerusalem makin banyak. Gitu Bu, itu situasi yang dihadapi oleh Imam Al-Ghazali saat itu. Maka Imam Al-Ghazali apakah mengeluarkan fatwa perang? Ternyata tidak. Kata Imam Al-Ghazali, sebanyak apapun umat Islam saat ini tidak akan menang perang. Kenapa? Imam Al-Ghazali memandang umat Islam saat itu sudah hubud dunia. Eta teh zaman Imam Al-Ghazali. Zaman ayeuna kumaha? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Ah, gitu Pak. Zaman Al-Ghazali wae kata Imam Al-Ghazali moal menang perang urang mah. Maka daripada Imam Al-Ghazali mengeluarkan fatwa perang, beliau malah menerbitkan kitab. Aneh, khalifah kakalah nyieun buku. Menerbitkan kitab Ihya Ulumuddin. Dan kitab Ihya Ulumuddin itu bisa dibaca sampai sekarang. Bab pertama di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali tentang apa? Kitabul Ilmi. Bab tentang ilmu dulu, diberesan heula ilmuna, Pak. Maka kitab ini dikaji oleh dinasti Saljuk saat itu ya. Nah, ada dinasti Abbasiyah kan waktu itu, ada dinasti Fatimiyah, ada dinasti Saljuk. Dikaji oleh Nuruddin Jengki, Imaduddin Jengki, sampai lahir generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu generasi yang muncul, Imam Ghazalinya sudah wafat. Tapi lahir peradaban orang-orang luar biasa hebat ini dari pengkajian ilmu taeta. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang kesal, marah, greget, saya paham. Tapi Pak, ini sudah fakta kenyataan bahwa tidak ada negara yang berani saat ini kepada Zionis. Kecuali hanya satu-satunya pihak Rusia, Kristen Ortodoks, Cina, Korea Utara sebagai negara komunis. Kalau Rusia kan sudah bukan komunis. Nah, hanya itu yang berani karena punya teknologi yang bisa menyaingi. Selain itu, ratusan negara yang lain tidak ada yang berani. Makanya jangan heran kalau PBB saja tidak bisa menyelesaikan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Entong pipilueun itu PBB wae teu kuat komo urang, Pak. Kita ini fokus saja kepada
pengkaderan generasi emas ieu tah. Urang keun teu ku urang kita ciptakan Salahuddin Al-Ayyubi nah yang nanti membebaskan Yerusalem. Urang mah fokus kadinya kajian sok. Jadi Bapak Ibu ahli pengawasan, mau sampai kapan ngaji sendirian? Pernah tidak Bapak mengajak istri, Ibu mengajak suami, ajak ka dieu Pak? Atau kalau sudah suami istri ada di sini, putra ajak atuh. Anak-anak ajak ka dieu. Kan itu kewajiban Bapak dan Ibu. Incu, cucu kalau sudah besar, ajak ka dieu Pak. Kan kita mengkaji nih. Jadi saya kukurilingan di Bandung tiap masjid sabulan sabaraha masjid. Saya ketemu mohon maaf orang tua semua. Kamarana pemudana ya teh. Ari Masjid Al Muslim gaduh pemuda. Alhamdulillah aya di dimanya para pemuda. Balikan murang kali sok araya di pengkernya. Alhamdulillah lah ada generasi di itu harus ada, ajak para pemudana kamarana karena mereka yang akan menghadapi zaman ini. Nah, kajian ini untuk mereka sebetulnya. Untuk mengamalkan. Tapi Bapak dan Ibu nanti mengarahkan. Tos Pak, tos saya waktunya kayak sekedapnya. Ya, saya langsung saja kepada dalil ya. Mohon maaf. Supaya cepat. Ini yang harus kita pegang Pak tentang takdir kota suci Yerusalem. Kemarin ketika pembahasan Al-Masih juga sudah disinggung sedikit ya. Tetapi nah ini. Kenapa mereka merasa berhak memiliki Yerusalem? Ini sebetulnya ada di dalam kitab suci umat Yahudi. Di Sefer Bereshit atau kitab Kejadian pasal 15 ayat 18 sampai 21. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham maksudnya Ibrahim alaihissalam. Serta berfirman kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Negeri mana? Mulai dari sungai di Mesir, sungai Nil ya. Sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Sungai Efrat ada di mana? Babylon saat itu ya, Irak kalau sekarang. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Jadi kalau lihat di peta Pak, kedapnya, nah iya. Mana? Dari Mesir sampai, berarti kalau ditarik bulatannya ini, negeri Syam sampai ke Irak ini ya, Efrat di sini, Baghdad nih. Segede kieu lah Pak negara teh. Ya. Ini Nil ya, dari sini berarti. Ini terlalu besar lingkarannya. Nah, ini daerah yang dijanjikan Tuhan, berarti termasuk Yerusalem di dalamnya. Mohon. Termasuk juga ya. Nah, itulah. Nanti yang dibangun dari mana dulu? Dari pinggir dulu, dari sini dulu, Pak. Ini sudah beres. Kemudian di atas ya Turki ini juga beres. Di sini diganti pemimpin-pemimpinnya dikudeta ya. Libya juga dibunuh ya pemimpin. Jadi harus seluas ini negara yang mereka inginkan. Ini yang kaget itu kan di sini. Nah, maka di pusat ya, pusat kepemimpinannya itu nanti dari Yerusalem. Gitulah. Mari kita lihat apa yang sebenarnya berlaku ketika Nabi Ibrahim mendapat janji Allah. Apakah janji tentang tanah suci itu tanpa syarat? Ini dulu ya. Ternyata Bapak Ibu, tanah suci yang dijanjikan itu bukan tanpa syarat, tetapi bersyarat. Surah Al-Anbiya 105 menjelaskan itu. Allah berfirman, walaqad katabna fiz zabur, dan kami sudah tuliskan di dalam kitab Zabur. Ini kitabnya Nabi Daud alaihissalam. Orang Yahudi menyebutnya Sefer Tehillim, orang Kristen menyebutnya Mazmur, orang Arab menyebutnya Zabur. Mimba dzikri, setelah ditulis di Lauh Mahfuz. Apa yang menjadi aturan main? Ya, untuk tanah yang dijanjikan itu.
Annal ardo, bahwasanya ardul muqaddasah ini Pak, tanah suci. Ya. Saya baca beberapa tafsir Imam Ibnu Katsir ya, sampai tafsir Al-Furqan Tuan Hasan, Ahsan, guru besar Persatuan Islam, itu mengartikan al-ardu di sini. Jadi dalam Quran itu ada 3 al-ardu itu. Ada planet bumi, ada tanah, ada negeri Syam, kawasan suci gitu Pak. Nah, dalam konteks ayat ini bukan planet bumi. Ardu di sini. Tapi ardu di sini bisa berarti tanah surga, bisa berarti tanah suci, the Holy Land. Ya. Maka annal ardo, bahwasanya tanah suci Yerusalem atau tanah surga gitu. Intinya. Yarithuha, akan diwariskan ibadiyah solihun kepada hamba kami yang soleh. Berarti kalau tidak soleh, berhak tidak mewarisi? Tidak. Makanya kalau kita mau diam di Palestina, di Yerusalem, tapi tidak menjaga kesolehan, nah itu ada hukuman spesial. Lihat. Ini kita lihat dulu di dalam kitab Zaburnya. Karena Allah berfirman, walaqad katabna fiz Zabur, kami sudah tuliskan dalam kitab Zabur. Ternyata di kitab Zaburnya ada ini. Ini ya, Sefer Tehillim, bahasa Inggrisnya Psalm. Orang Kristen menyebutnya Mazmur atau Mizmor. Orang Yahudi juga ada yang menyebut Mizmor. Kalau orang Islam menyebut Zabur. Pasal 37:29. Ini dibaca sadiqim. Sadiqim teh naon? Sodikin, sodikun gitu. Orang benar, orang soleh. Yiresu, akan mewarisi. Saminya kata kerjanya yarithuha, mewarisi al-ardnya. Sadikim yiresu eretz, mewarisi al-ard, eretz disebat tadi. Makanya bahasa Inggrisnya earth, eretz. V dan yiskenu, sakana yas kunu, tinggal. Nah, la'ad, selamanya, aleha, di dalamnya. Jadi sadikim yiresu eretz veyiskenu la'ad aleha, orang benar, orang soleh akan mewarisi bumi dan akan tinggal selamanya di dalamnya. Maksudnya ardul muqaddasah, Yerusalem. Ini Nabi Daud yang sama dengan annal ardo yarithuha ibadiyah solihun. Saminya, sami. Berarti syarat menguasai Yerusalem ini soleh. Gini kia acara tanda bacana Pak. Nah aja disumputkan. Nah, maka maksud kata soleh, kata para ulama apa? Harus terpenuhi 2 komponen. 1, tidak bertuhan kecuali hanya kepada Allah. 2, tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah. Jadi yang 1, penerapan tauhid, banyak ketauhidan. Itu harus jadi ideologi negara. Makanya Pancasila juga ketuhanan yang Maha Esa. Ngan aneh di urang mah Esa teh loba gitu. Harusnya 1, Allah saja. Tidak bertuhan kecuali hanya kepada Allah, tauhid. Yang kedua, tasyri, penerapan syariat, hukum-hukum Allah. Ini maksud wajib soleh dalam satu negara itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, cobi tinggal. Apakah orang-orang yang menguasai Yerusalem sekarang mendirikan negara Israel sekuler itu didirikan atau mendirikannya itu dengan kesolehan? Nah, tetapi dengan kezoliman dan penindasan. Berarti dilanggar ya. Syarat kesolehan Nabi Daud ini dilanggar. Allah sudah menjelaskan itu. Di surah Al-Isra ayat 4. Nanti Bapak dan Ibu silahkan baca lagi di rumah. Tafsir surah Al-Isra dari ayat pertama sampai ayat 8. 8 ayat terteseur Pak. Nanti orang ngobrolnya nyambung. Bulan depan kalau masih rame isu ini kita perdalam lagi. Kalau sudah lewat isunya kita tetap doakan. Tapi kita bahas yang lain gitu banyak. Nah Allah berfirman di surah Al-Isra ayat keempat. Wa qadaina ila bani Israila fil kitab. Kami sudah tetapkan, qadanya, qada dan qadarnya ketetapan. Wa qadaina, sudah ditetapkan. Ila bani Israil, kepada bani Israil fil kitab, di dalam kitab mereka. Jadi orang Yahudi pun paham
Aturan main di Yerusalem harus seperti apa? Kalau tidak soleh, jangan main-main. Makanya banyak orang Yahudi Ortodoks yang menolak pendirian negara Israel. Itu banyak demo di Yerusalem. Kami menolak, kami lebih bangga masuk penjara daripada harus mendirikan negara Israel. Jadi pola pikir kita harus dirubah. Tidak semua Yahudi itu Zionis. Dan tidak semua Zionis itu Yahudi. Ada tidak Zionis Islam? Ada. Islam, Muslim, sok sholat sok, apal Quran apal. Negarana Muslim, negara Muslim. Tapi pergerakan politiknya nggak bantuan Yahudinya, nggak bantuan Zionis. Ada negara seperti itu? Ada. Nah, maka wa qadaina ila bani Israil, kami tetapkan kepada bani Israil fil kitab, di kitab mereka, latufsidunna fil ard. Mereka akan melakukan kerusakan, mufsid, fasad, kerusakan. Bapak, Ibu, kalau membaca Al-Qur'an lalu menemukan kalimat fasad, kerusakan, jangan dipahami kerusakan sumber daya alam. Kenapa buang sampah sembarangan? Al-Quran menyebutkan la tufsidu fil ardi, teu nyambung eta teh. Disangkana kerusakan teh banjir, longsor gitu, bukan. Kerusakan yang dimaksud dengan Quran, kumpulkeun sadayana ayat yang mengandung kata mufsid gerasok fasad. Tidak pernah berbicara tentang kerusakan alam. Karena kalau kerusakan alam, Allah gampang merekonstruksi alam tersebut. Bahkan Allah sendiri pernah merusak alam untuk menghabisi kaum-kaum kafir. Contoh misalkan kaum Sodom, Nabi Lutnya, Allah binasakan mereka dengan apa? Dengan hujan batu, dengan gunung meletus kan gitu. Ya, itu hancur, Pak. Tapi apakah merekonstruksi lagi alam itu? Ya, kan rekonstruksi deui alam. Ya. Jadi mufsid di dalam Quran itu bukan kerusakan fisik. Tapi mufsid di dalam Quran itu, lihat ayatnya. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah dibereskan. Itu nu mereskeun teh naon? Setelah dibereskan oleh para nabi dan rasul. Sudah beres, umat itu saroleh, tahu cara beribadah, dirusak deh. Ya, jadi yang merusak ini apa? Ibadah, hukum-hukum ibadah. La tufsidu fil ard itu. Maka di sini la tufsiduna fil ard, mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi, artinya melanggar syarat kesolehan. Jadi bukan begini, oh Yahudi bakal ngancurkan Masjid Aqsa, ini mufsid kata Quran, bukan begitu. Tapi mufsid di sini adalah melanggar hukum kesolehan. Marrotain, berapa kali? 2 kali. Wala ta'luna uluwan kabiro, dan mereka melakukan kesombongan yang besar. Nah, latub siduna fil ardi marrotain ini melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Allah merinci satu persatu. Yang pertama terjadi, kalau terjadi apa nanti tindakan Allah sebagai hukumannya. Pelanggaran pertama ini. Lah, pelanggaran kedua nanti kalau terjadi apalagi hukuman dari Allah. Itu ada di Al-Isra ayat 5, Al-Isra ayat 6, ayat 7, Pak. Hanya saja para ulama ahli tafsir nanti berbeda pendapat tentang 2 hal. Apa itu kerusakan ini? Apakah sudah terjadi atau belum terjadi? Ada ulama yang mengatakan belum terjadi, nanti di akhir zaman. Berarti kalau belum terjadi tidak ada pembahasan. Panacan, toswe heula gitu, kewean tosan. Kalau sudah terjadi, baru ini ada pembahasan. Imam Ibnu Katsir mengambil pendapat ini, Imam Al-Marogi mengambil pendapat ini, bahwa penghancuran itu sudah terjadi 2 kali. Kalau kita lihat kepada sejarahnya, Yerusalem ternyata pernah hancur berkali-kali. Dan yang paling pertama, kita cari yang paling pertama, kehancuran Yerusalem, dan yang kedua itu sudah tepat memenuhi nubuat atau memenuhi penjelasan daripada ayat ini. Nah, maka lihat Pak, ketika kehancuran pertama terjadi, fa idza jawadu ulahuma, ketika terjadi satu di antara 2 ini, ba'atsna alaikum ibadalana, kami akan utus kepada kalian
Orang-orang yang uli ba'sin syadid, punya kekuatan yang dahsyat, kejam, bengis. Fajasu khilala diyar, maka mereka merajalela di kampung-kampung kalian, Yerusalemnya. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu janji yang pasti terlaksana. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Al-Maraghi rahimahullah menjelaskan ini sudah terjadi di zaman Nabi Yeremia. Yeremia saat itu menghadapi fenomena di Yerusalem, pelanggaran kesolehan yang banyak sekali. Kezoliman para penguasa, muncul nabi-nabi palsu, penghalalan praktek riba. Ini sepeninggal Nabi Sulaiman wafat, Pak. Jauh dari zaman Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud menjaga kesolehan, Nabi Sulaiman juga meneruskan penjagaan syarat kesolehan, makanya negaranya menguasai dunia saat itu, kerajaan Yudea. Tapi sepeninggal Nabi Sulaiman wafat, nah Yahudi banyak pertikaian. Sampai nanti ratusan tahun kemudian di zaman Nabi Yeremia, Yeremia adalah orang yang berteriak-teriak di Yerusalem memperingatkan Yahudi, jangan melakukan kerusakan, kalau melakukan kerusakan kita dihancurkan, gitu Pak. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Maka hancurlah Yerusalem yang pertama itu oleh kerajaan Babilonia. Ini sudah dijelaskan ya. Nah, ya nanti Babilonia ini tidak hanya menghancurkan Yerusalem, tapi juga menculik Yahudi ke Babylon, dicanak, dipimpin oleh Nebukadnezar, atau bahasa Arabnya itu Bukhtanasar, tahun 577 sebelum Masehi. Culik, ya, di Babylon. Nanti di Babylon, Yahudi dipekerja paksakan, dijadikan pekerja rodi gitu Pak. Ya, kerja paksa karena Babylon sedang membuat pembangunan besar-besaran. Jadi orang Yahudi pernah jadi budak, pernah. Di mana? Di Babylon. Babylon itu Irak kalau sekarang kan? Di Irak. Lalu mereka menangis. Lalu mereka bertobat. Mereka menyesal tidak mendengarkan Nabi Yeremia. Ya. Lalu diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala nabi di kalangan mereka di Babylon. Jadi ketika mereka bertobat, Allah terima tobatnya. Lalu diutus nabi yang bernama Nabi Daniel alaihissalam. Nantilah tentang 4 tugas Al-Masih yang disabdakan oleh Nabi Daniel dibahas lagi secara detail ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan ini master plan pergerakan Zionis sampai sekarang, Pak. Ya, ini kata Nabi Daniel, Al-Masih itu akan datang, berarti setidaknya akan membebaskan Yerusalem. Karena Al-Masih ini juru selamat, akan mengembalikan kejayaan Yahudi gitu banyak. Seperti di zaman Nabi Daud dan Sulaiman. Berarti kalau saat itu Al-Masih datang, dia harus membebaskan Yerusalem. Karena Yerusalem hancur kan. Dan nanti dicaplok oleh penjajah. Harus dibebaskan dulu, direbut. Kedua, mengembalikan Yahudi ke Yerusalem. Mudik, pulang kampung. Untung kapungkur macan dilarang mudik napa? Yang ketiga, membangun kerajaan Israel seperti di zaman Nabi Daud. Yang keempat, menguasai dunia dari Yerusalem seperti di zaman Nabi Sulaiman. Apakah Al-Masih yang akan melaksanakan 4 tugas ini sudah datang? Jawabannya, sudah tidak lama dari zaman Nabi Daniel. Yaitu Isa Al-Masih. Tapi apakah Nabi Isa menyelesaikan tugasnya? Belum. Kenapa? Karena dibunuh. Disalibkan. Untung oleh Allah diangkat ke langit. Dan nanti Nabi Isa harus balik lagi. Kenapa? Karena belum selesai tugasnya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi Isa belum wafat sampai sekarang lalu harus balik lagi? Karena tugas dakwahnya belum selesai. Baru berdakwah 3 tahun Nabi Isa itu. Dari usia 30, segede simkuring ya Pak. Sampai 33 baru 3 tahun belum dapat apa-apa. Nabi saja di Mekah 13 tahun kan. Nabi Muhammad SAW susah itu Pak. Ya. Nabi Isa pun sama, 3 tahun ini belum hanya ada pertentangan ya, hanya ada masalah, dikriminalisasi dulu. Nabi Isa itu sampai dipanggil pengadilan berapa kali. Belum selesai dakwahnya. Karena itu harus kembali lagi menyelesaikan 4 tugas ini. Tapi di mata orang Yahudi, Yesus Kristus malah mati di tiang salib. Padahal Al-Masih itu harus melaksanakan 4 tugas. Berarti Yesus Kristus itu bukan Al-Masih, itu pandangan Yahudi. Makanya dari sejak saat itu sampai sekarang mereka masih menunggu Al-Masih.
Karena tidak kunjung datang, maka keempat tugas Al-Masih ini dilakukan sendiri. Nah, cenah orang bantuan Pak, sugan di bantuan mah buru-buru datang, nganuhun ke nuhun cenah, sudah meringankan tugas saya gitu. Maka Yahudi merebut Yerusalem. Apakah sudah direbut? Sudah. Sejak kapan? Perang Dunia Pertama. Sudah sejak dari dulu. Direbut nateh kamari mah ku Donald Trump eta mah seremonialna lah gitu. Sejak dari dulu. Kenapa Perang Dunia Pertama itu selesai? Berhenti. Perang Dunia Pertama berhenti karena deklarasi Balfour. Ya, deklarasi Balfour tahun 1917 yang mana Jenderal Arthur Balfour dari Inggris mengumumkan bahwa Yerusalem saat itu menjadi milik Inggris. Liren Perang Dunia teh. Cobi aneh Pak, sealam dunia perang hanya memperebutkan Yerusalem, aneh teh. Aneh. Madinah sudah terpinggirkan, Yerusalem mau diperebutkan Pak. Lalu mengembalikan Yahudi ke Yerusalem sudah, Perang Dunia Kedua, lalu membangun kerajaan Israel sudah oleh penguasa yang menggantikan Inggris, yaitu Amerika. Nanti menguasai dunia ini Amerika yang digantikan. Gitu Pak, ada penguasa baru nanti. nanti per detailnya dijelaskan ya, insya Allah. Maka kita lihat dulu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setelah penghancuran pertama itu, sumarodanna lakumul karrot alaihim. Kami berikan padamu giliran mengalahkan mereka. Ketika di Babylon dikasih kesempatan mengalahkan Babylon, betul. Kenapa? Karena tiba-tiba Babylon diserang oleh Persia Raya, Pak. Kuku Raja Kisro, Kores Agung, Kisro dihancurkan, Babylon hancur, Nebukadnezarnya juga wafat. Lalu kata Kisro kepada orang Yahudi, siapa kalian ini? Kata orang Yahudi, kami bangsa Yahudi dari Palestina, dari Yerusalem. Kisro tidak punya kepentingan apa-apa. Kepada orang Yahudi kata Kisro Persia, Iran, kalau sekarang Iran. Ya sudah pulang saja pulang, gitu Pak. Ini summarodanna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Lalu mereka pulang lagi ke Yerusalem, lalu membangun lagi peradaban, membangun Masjidul Aqsa lagi, ya. Dan muncullah zaman Nabi Isa Al-Masih. Dan ya ini tanda kedatangan Al-Masih itu. Maka disinilah surah Ali Imran berkisahnya. Surah Ali Imran itu frame waktunya ketika Yahudi pulang dari Babylon. Ada istri Imran berdoa minta anak laki-laki, malah dikasih perempuan, diberi nama Maryam dari kata mor, artinya pahit. Gening Nabi dina hadis kulil haq walau kana murronnya, katakan kebenaran meskipun pahit. Murron itu pahit, Maryam itu pahit getir gitu Pak. Minta anak laki-laki dikasih perempuan, ini pengalaman pahit bagi istri Imran, Siti Hannah itu. Jadi Maryam itu artinya pahit, getir. Kalau roti Maryam kan manis. Roti Maryam mah manis. Tapi kalau Maryam pahit, pengalaman pahit. Tapi tentu saja kalau bapak dan ibu memberi nama putra Maryam bukan artinya pahit gitu ya. Tapi ingin sesolehah Siti Maryam, kan begitu maksudnya. Nah, maka Maryam ini nanti melahirkan Nabi Isa Al-Masih yang dijanjikan ini. Masuk ya, sudah datang Al-Masih itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Al-Masih itu datang tapi ditolak. Nabi Isa Al-Masih baru 3 tahun memberantas ini riba yang dilakukan oleh Yahudi, ya, riba, mereka menghalalkan riba, lalu meluruskan ajaran-ajaran Torahnya Nabi Musa, sehingga dia dibenci oleh orang Yahudi saat itu. Ya, kenapa? Karena pemasukan penghasilan rabi-rabi Yahudi terganggu, karena mereka penghasilannya dari riba ini. Nah, kalau saya jelaskan panjang sekali ini kasusnya Pak ya. Tapi mereka menuduh ya Nabi Isa alaihissalam sebagai anak haram karena tidak punya bapak. Jadi kalau Nabi Isa disebut mandul atau terputus al-abtar, terputus nasabnya itu ke atas, tidak punya bapak. Kalau Nabi Muhammad dituduh abtar itu terputus sanadnya ke bawah, tidak punya turunan gitu. Karena putra laki-lakinya semua wafat kalau Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa ke atas, tidak punya bapak. Dituduh tukang sihir karena melakukan berbagai macam mukjizat dan dituduh mengaku sebagai anak Tuhan. Sehingga dilaporkan kepada Kaisar Romawi, dan Kaisar Romawi ini menghukum mati Nabi Isa alaihissalam dengan cara disalib. Disalib ini pilihan Yahudi.
Karena di dalam Torah dikatakan orang pembohong besar itu harus mati di kayu salib. Jadi diuji, benar ente iya Nabi Isa teh Al-Masih. Kalau dia betul Al-Masih, dia tidak akan mati di tiang salib. Gitu Pak. Tapi kalau dia mati di tiang salib berarti dia pembohong. Maka di mata Yahudi seolah-olah Nabi Isa mati di tiang salib. Padahal tidak kan gitu. Jadi sebetulnya Al-Masih asli, tapi di mata Yahudi pembohong. Dan mereka juga membunuh dua nabi yang lain, Zakaria dan Yahya alaihi wassalam. Ini wafat. Kalau Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Tuh, masuk ayat ke-7 Al-Isra. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu bagi kalian, tapi jika kamu berbuat jelek maka itu pun bagi kalian. Aturan mainnya begitu di Yerusalem. Sekarang berani lagi melanggar kesolehan dengan membunuh para nabi. Ya, maka kalau sudah berani lagi, Allah mengatakan fa idza jaa wa'dul akhirah, ketika datang perjanjian kerusakan yang terakhir. Berarti yang kedua, liyasu'u wujuhakum, untuk menghitamkan wajah-wajah kalian. Kami bangkitkan musuh untuk menghitamkan wajah-wajah kalian. Waliyadkhulul masjidah, dan mereka juga masuk ke masjid kama dakhuluhu awwala marrah, seperti mereka memasukinya di kali pertama. Diulang lagi penghancuran Yerusalem. Dan itu terjadi Pak, sepeninggal Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ke langit tahun 33 kan Masehi. 40 tahun kemudian, tahun 70 Masehi, Romawi menyerang Yerusalem. Jadi yang kedua dihancurkan oleh siapa? Oleh bangsa Romawi, hancur lagi. Tuh, tosnya ini dua kehancuran. Sudah saya tutup ya. Mohon maaf ini terlalu lama. Maka ditutup dengan kalimat di ayat 8. Nanti silakan Bapak dan Ibu baca lagi tafsirnya di rumah. Ayat ke-8 ini pemungkas ucapan dari Quran untuk orang Yahudi. Tolong bacakan ayat ini kepada orang Israel sekarang. Asa rabbukum ayyarhamakum. Semoga Tuhanmu merahmatimu, hei Bani Israel, hei Yahudi. Wa in udtum, jika kamu berani mengulang. Udna, kami pun akan mengulang. Ini ucapan yang luar biasa Pak. Kalau orang Sunda bilang pondok nyogok notok karena babatok gitu Pak. Naon, singkat padat mematikan. Wa in udtum udna. Jika kamu berani mengulang, kami pun akan mengulang. Dan ini tercantum di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak basi sampai hari kiamat. Artinya berlaku hukum ini? Berlaku. Apa maksudnya kata Imam Ibnu Katsir? Imam Al-Marughi juga menjelaskan, jika kamu berani mengulang, datang lagi ke Yerusalem, melakukan lagi kerusakan di Yerusalem, melanggar syarat kesolehan di Yerusalem, sebagaimana dulu pernah dihancurkan 2 kali, kalau terulang lagi, udna, kami pun akan mengulang, menghancurkan Yerusalem dan mengusir kalian keluar dari Yerusalem tuh. Jadi makanya dengan ayat ini saya yakin 100% sebagai seorang mukmin muslim yang beriman kepada kitab sucinya, Israel yang sekarang akan hancur. Nganduka kumaha doakeun we. Nah, Allah punya cara sendiri, sebagaimana Allah dulu punya cara menghancurkan mereka dengan tangan-tangan orang Babylon dan juga dengan tangan-tangan orang Romawi. Wah, ayeuna kusaha? Wah, aku tangan-tangan orang Rusia, wallahu alam. Wah, aku tangan-tangan orang komunis, Cina, Korea Utara, wallahu alam. Wah, aku tangan-tangan orang umat Islam, wallahu alam. Ya, kita hanya berkewajiban iman dan berdoa. Ini janji Allah pasti terjadi. Wa in udtum udna. Itunya insyaallah. Nah, terusnya jadi sekian dulu ya, mohon maaf atas waktu yang terlalu lama. Ini juga belum selesai ya. Insya Allah kalau nanti harus dilanjutkan, kita lanjutkan bulan depan insya Allah ya. Sekian dan terima kasih Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Pak Haji.